Bagaimana menurut saudara-saudara? Pantaskah pendeta ini disebut pendeta setan? Tindakan dia itu adalah sebuah tindakan yang memalukan. Kalau yang lain itu ada katanya yang suruh orang untuk minum kencing ontah dengan kasiat begini. Nah, kalau yang ini disuruh makan rumput dan disuruh minum bensin. Saya melihat video ini bercampur aduk, marah, ketawa, ngakak. Nah, saudara bisa nilai sendiri, apakah pendeta ini pantas untuk disebut pendeta? Ya, saya kasih judul di situ di thumbnail, pendeta setan, biadab, memalukan, dan ya jemaatnya botol, jemaatnya itu goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMC ya, kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Teman-teman kita sebelah ini sedang sangat memuja-muja yang namanya pendeta Estrasoru. Kenapa bisa begitu? Karena banyak sekali channel-channel Polycardos yang membahas debat antara pendeta Estrasoru dan Ustadz Kainama kemarin. Mau nggak mau, mereka harus punya satu jagoan yang mereka majukan, teman-teman. Apalagi ya, sebelum-sebelumnya, debat-debat yang lalu, bisa dikatakan terlalu telak. Terlalu telak pihak muslim menang. Contoh bagaimana pendeta Budi Asali dipermalukan oleh Kodondi. Itu nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa, teman-teman. Tapi kalau Estrasoru ini kan minimal ada perlawanan.
Ada perlawanan yang diberikan oleh pendeta Esra Soru. Dan ini kita akui. Sehingga ini bisa di-framing, kan begitu. Kalau yang kalah telak, nggak mungkin dibuat seakan-akan dia menang. Berat, teman-teman. Dari kalah, itu berat untuk jadi menang. Tapi kalau dari seri lah, ya, dari yang seri ini, masih bisa lah di-framing menang. Dan untuk saat ini, pihak sebelah, ini memang lagi sangat membutuhkan satu sosok yang dianggap sebagai pendebat yang hebat. Ini mereka lagi butuh. Untuk itu mereka push yang namanya pendeta Esra Soru. Dan kita bisa lihat, channel-channel Polycardos ya, semua mengatakan pendeta Esra Soru berhasil mempermalukan Ustadz Kainama, pendeta Esra Soru menang debat, wah banyak. Nggak perlu saya list di sini, ya karena saya bukan sedang promosikan channel Polycardos, mohon maaf. Dan saya juga nggak di-endorse sama mereka, jadi nggak perlu saya promosikan. Tetapi kalian mungkin tahu. Dan kalian lihat. Dan saya rasa teman-teman Kristen juga pasti mengakui ya, bahwa channel-channel Kristen itu banyak sekali yang mengatakan Esra Soru menang debat. Itu fix. Jadi Esra Soru ini lagi ditinggikan. Tetapi yang cukup memprihatinkan, ya, mohon maaf saya katakan, tantangan dari Yayasan Apologet Islam Indonesia kepada pendeta Esra Soru maupun pendeta Deki Ngadas ini tidak dijawab. Ini yang memprihatinkan. Kalau memang hebat, kalau memang teman-teman sebelah merasa bahwa Esra Soru luar biasa, maju dong, lawan Bang Zuma. Kan begitu. Di sini, ini menurut pendapat pribadi saya ya, kalian boleh setuju, boleh tidak. Ustadz Kainama itu pengajar. Ya, Ustadz Kainama bukan tipikal yang menyerang. Bukan tipikal yang ofensif. Beberapa kali pertanyaan Ustadz Kainama nggak dijawab sama pendeta Esra Soru, ya sudah. Kalau memang nggak mau jawab, ya wes. Ustadz Kainama seperti itu. Dia tidak ngotot mengejar. Ya, dia tidak membuat lawannya itu terpojok. Karena menurut dia, ya ini kan diskusi. Sedangkan kalau ketemu Bang Zuma, Ustadz Wafi, apalagi teman-teman yang biasa berdebat, ya kita tahu. Kita akan ngejar. Kita akan kejar di topik yang dia kabur. Dan Esra Soru sadar hal itu. Ya, menurut saya dia sadar bahwa kalau debat sama Bang Zuma ataupun Ustadz Wafi, ini akan jadi blunder. Itulah dia memilih menghindarinya, teman-teman. Ya, menghindarinya. Sampai detik ini kita belum menerima jawaban dari pihak Albert Rumampu yang mewakili Esra Soru dan Deki Ngadas. Padahal besar harapan debat ini bisa terjadi. Apalagi ini adalah debat perdana yang diadakan Yayasan Apologet Islam Indonesia. Sudah sangat berharap, teman-teman. Tetapi sayang ya, belum bisa terrealisasi, dan kita harap lewat konten ini, teman-teman bantu sebarkan, biar teman-teman kita sebelah nge-push kepada pendetanya agar mau, agar berani turun debat. Jadi, kita berharap kalian nge-push, ya, teman-teman muslim bisa share, bisa viralkan, supaya pihak sebelah yang menekan. Karena kalau kita yang minta kan nggak mau maju nih. Tapi kalau jemaat-jemaatnya teriak-teriak, Pak maju Pak maju Pak, lawan itu si Zuma, kan gitu. Mau nggak mau dia juga pertimbangkan. Nggak maju, diejek-ejek sama jemaatnya. Kasihan jemaatnya, udah meminta-minta. Maju, waduh bapak belur, kan gitu. Nah, biar posisinya itu atau bolanya itu ada di mereka, teman-teman. Ya, biar jemaatnya yang nge-push. Ini harapan saya, sehingga saya minta tolong diviralkan. Dan Bang Zuma itu ngejar banget sama pendeta Esra Soru. Sebagai buktinya, ya kita nggak pernah ya melihat pendeta Esra Soru itu kan debat secara medsos, jarang. Ada beberapa kali, tapi sangat jarang lah. Dia bukan pendebat medsos. Tetapi ini tiba-tiba dia muncul di roomnya Agatha. Ini cukup mengejutkan, teman-teman. Esra Soru, ya nggak pernah kita lihat seperti ini. Nah, mulai muncul di medsos, mirip dengan Budi Asali waktu pertama kali muncul di medsos, ya begitu juga dengan pendeta Mel Atok yang muncul di TikTok juga, walaupun alasannya nggak ngerti sehingga nggak naikkan orang, padahal berkali-kali saya minta agar saya dinaikkan. Nah, ini agak mending nih, Esra Soru yang masuk ke roomnya Agatha, dan Bang Zuma begitu tahu ada Esra Soru, ngejar, langsung dikejar sama Bang Zuma ya, dikejar. Apa yang terjadi setelah Bang Zuma kejar? Ya kita saksikan dulu ini, teman-teman. Seru nih. Hasil firman itu ya firman
Dari tindak pidana yang jadi wujud yang jadi. Makanya aku cek dulu kau ngerti nggak, mau menjelaskan gimana kau ngerti juga enggak. Ya Firman Tuhan, itu ampunilah kalau nggak dia, di- dia tidak tahu apa yang dikatakan. Iya, coba yang di bawah ngerti nggak, yang di bawah? Coba siapa tahu yang di bawah lebih ngerti dari Marwan. Semua parah bang. Ya parah sih, parah. Firman itu telah menjadi daging, artinya firman itu telah menjadi manusia. Itu artinya Tuhan berfirman, firman itu menjadi daging. Daging itu Tadi dikasih multiple choice. Yesus ini yang mana? Firman, berfirman, atau hasil dari firman? Tadi kan udah jelas, firman jadi manusia. Bukan ini, bukan hasil dari firman. Blow on. Yesus itu kehendak yang menjadi manusia. Abang itu yang di bawah ngerti loh bang, yang di bawah tuh, yang ngertinya Iya. bukan satu, lagi banyak. Abang pingin jadi orang yang nggak ngerti dari kebanyakan apa gimana? Loh, bukan kebanyakan. Yesus itu firman, Yesus itu kehendak Tuhan, firman Tuhan. Jelas? Saya jelaskan. Bukan hasil. Yesus itu firman, kehendak Tuhan, hasil dari firman Tuhan. Oke, Menjadi daging, yaitu manusia. Jelas? Jelas toh? Terus pertanyaan saya, apakah Anda juga kehendak Tuhan yang menjadi daging atau firman Tuhan yang menjadi daging? Sama, kita juga kehendak Tuhan yang menjadi daging. enggak bang, Saya bang. jawab. Saya itu yang pilihan ketiga. Hasil dari berfirman. Saya bukan firman yang Betul. pertama. Yang pertama itu Yesus. Itu blok kotok. Nggak Kok ngerti. berkotok gimana? Lucu Anda ini, lucu. Oke, saya tanya, firman diciptakan atau tidak? Firman itu kehendak. Firman itu diciptakan atau tidak menurut Anda? Diciptakan Firman oleh diciptakan Tuhan. atau enggak? Firman itu kehendak. Bodoh. Firman diciptakan nggak? Firman Allah diciptakan nggak? Saya tanya. Pertanyaan saya, yang menciptakan firman itu siapa? Nggak ada yang nyiptain firman. Karena firman itu, gini bro. Karena firman itu adalah kehendak Allah nggak mungkin diciptakan. Sesuatu yang tidak diciptakan, maka dia adalah pencipta. Cuma ada dua, apalagi di dalam iman Islam ya. Cuma ada holik dan makhluk. Firman itu bukan makhluk, firman itu holik. Siapa yang bilang firman itu adalah makhluk? Mu'tazilah kau, kufur. Lucu. Sudah Marwan, belajar muslim saja lah. Dong. Anakmu dulu terus. Wah, ada Bang Udah lurus baru kau urus Nih, firman. nih ada Bang Juma nih, Pak Esra nih. Iya. Silakan, Bang Juma. Iya. Masya Allah. Iya. Gimana kabarnya Adinda? Baik, baik. Oke, ini yang mengatakan firman bukan ciptaan itu konsep dari mana? Pak Estra tolong bicara dong. Buktikan bahwa firman bukan ciptaan dong. Nah, kalau firman-firmannya Allah, ya kalau firman ciptaan berarti pernah ada saat di mana Allah nggak punya firman. Ada saat di mana Allah itu ini kalau bisa yang tertawa itu nggak usah. Kalau Sabar, firman sabar, sabar. Kalau firman pernah diciptakan, berarti ada saat di mana firman pernah tidak ada, berarti Allahnya bisu. Oh, bukan begitu. Pada saat Allah itu ini kenapa kayak komal pelawak ya? Ada saat di mana Allah itu ada saat di mana Allah itu berdiri sendiri. Pada saat Allah berdiri sendiri, belum ada ciptaan. Ketika Allah hendak menciptakan, mengadakan ciptaan, baru Allah itu berfirman. Bukan Allah Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. pada- Anda Dengan bisa- apa Allah menciptakan firman-Nya? boleh baca Yesaya 55 nomor 11 boleh? Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Yang mau saya tatar duluan siapa nih? Pak Estra atau si Agatha nih? Saya aja langsung. Oke. Pak Dengan Estra apa belajar dulu Allah di bawah. Ya, menciptakan oke. firman-Nya? Oke, baik. Pada saat Allah ingin menciptakan, maka Allah berfirman.
Oke, Mazmur dengan apa 33 Allah menciptakan dengar. firman-Nya? Dengan berkata, dengan sifat yang dimiliki yang melekat pada diri Allah. Allah Maha Apa mencipta sifatnya? dengan Apa? Sifat cara apa? mencipta, dengan Ya, cara sifat dengan cara berfirman yang disebut Oke, sifat kalam. apa yang digunakan Allah? Tapi diam dulu. Dengan Kalam. sifat apa Allah Sifat mencipta? kalam. Sifat yang melekat pada diri Allah itu kalam. Itu firman kan? Kalam Gimana? itu firman kan? Oh beda. Kalam itu firman. Kalam itu sifat, yang disebut firman itu Oke. kalimah. Bedakan Oke. antara mulut dengan ucapan. Nah itulah kalian. Oke. Oke, kalau kalam itu Ya diciptakan Pak Estra atau belajar tidak? dulu Saya Pak tanya. Estra ya. Ya gimana? Sabar, Mungkin sabar. Anda yang perlu belajar. Kalam itu Enggak. diciptakan. Pada diri Pak Tuhan Estra. itu ada sifat. Sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan. Itu bukan firman. Yang disebut Saya firman tanya, itu adalah kalam kalimat, itu- ucapan yang keluar dari Allah. Itu baru kalimah, itu firman. Baik. Paham ya? Kalam itu diciptakan atau tidak? Saya Tidak, tanya, kalam tidak itu dicipta. diciptakan atau tidak? Tidak dicipta. Yang dicipta itu adalah firman. Kalau dia tidak dicipta, apakah dia makhluk atau holik? Bukan makhluk. Kalam itu adalah Allah itu sendiri. Berarti ada Allah dengan kalam. Ada Iya, dua betul. di dalam diri Allah. Bukan ada dua, bukan ada dua. Loh. Allah itu kalam. Tunggu. Logikamu di mana? Ada Allah, ada kalam. Berarti ada dua holikmu. Gimana nih? Sudah ada dua holik. Allah dengan kalam. Atau gimana, Bang? Silakan. Ayo. Silakan tunjukkan Anda pintar di sini, Juma. Ayo, dibuka mute-nya. Kalau kalam itu tidak diciptakan, berarti dia holik. Sabar. Dengarkan saya. Kalau status belajar itu diam, banyak mendengar. Oke? Allah memiliki sifat maha pencipta, maha kuasa, maha berkata. Itu melekat pada dirinya. Bukan pribadi baru di luar dirinya. Yang pribadi baru itu firman. Oke, Paham. kalam sama nggak dengan Allah? Sama. Kalam sama dengan Allah. Sama, yes. Kalau kalam sama dengan Allah, berarti Allah tidak Apa? tidak. Gimana ceritanya? Kalam adalah Allah, Allah adalah kalam. Yang bukan Allah itu firman, kalimah. Belajar, kalian belajar. Oke. Kalian Kalau- belajar. kalau Belajar sama Bang kalam Suma, itu biar pintar bukan kalian. Allah. Oke, Oh, thank you siapa ya bilang kalam teman-teman ya. bukan Allah? Ternyata Allah adalah kalam. Ternyata Allah adalah kalam. Gitu ya, Bro ya? Thank you loh. Saya baru tahu Allah adalah sifat. Makanya statusnya belajar. Bedakan Iya, kalam dengan saya baru kalimah. tahu. Saya tanya dulu. Allah adalah Saya tanya. kalam. Thank Kalam you. dengan kalimah sama nggak? Kalam dengan kalimah sama nggak? Mulai bingung kan? Pilihanmu. Mulai Ya, itu bingung. pilihanmu. Bingung. Kalam dan kalimah sama nggak? Antara mulut Sama. dan perkataan sama nggak? Sama. Mulut dan perkataan sama. Inilah kalian Oke. sesatnya. Berarti, Inilah kalian. Berarti Mulut. Anda mau mengatakan Allah punya mulut. Dengarkan. Mazmur. Kalau kalam adalah mulut, maka Allah adalah mulut. Main mute. Terima Boleh kasih bacakan, loh, ya. boleh bacakan Yesaya 55 nomor 11, boleh Oh, bacakan? jangan lari dong. Ternyata Boleh juga mau bacakan mengatakan Allah Yesaya adalah 55 mulut. nomor 11, boleh bacakan ke saya? Kalam. Sabar, jangan lari dong, Saya Bang bacakan Juma. Biasakan atau jangan lari. Anda bacakan Matius Anda jangan biasakan lari. Jadi dari statement Juma, kalian tadi rekam ya. Juma mengatakan Allah adalah mulut. Karena mulut adalah kalam. Ya, Allah adalah kalam, Allah adalah mulut, Allah adalah sifat. Thank you Juma. Gitu ya. Silakan. Mantap. Ini baru ilmu baru yang kita temukan ya. Semoga nanti Juma jangan minta-minta maaf lagi ya. Dengan mengatakan bahwa Allah adalah mulut. Nah, dia Saya mau kira lari, dia tuh mau nggak lari. mengerti antara dia nggak ngerti antara firman dan Jangan katakan berfirman. saya tidak mengerti. Jangan main kick. Dengarkan. Kalian kan anak-anak Tuhan katanya tuh.
Oh, nggak Tolong ada, nggak ada. perlihatkan, perlihatkan ajaran kasih kalian itu. Perlihatkan. Ya iya. Baca Saya Yesaya kasih 55 nomor 11 dulu dong, atau Matius 4 nomor 4. Silakan Boleh baca, nggak? silakan baca. Silakan baca. Anda lah yang baca. Matius 4 nomor Anda bawa 4. narasi orang. Oke, saya bacakan ya. Matius 4 nomor 4 aja dulu ya, karena kan kalau Yesaya itu kan bukan kitab kalian. Nah, dengarkan. Yesus berkata, dengar. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari apa? Dari apa? Dari mulut. Dari mulut siapa? Dari mulut Tuhan. Malu nggak? Malu nggak tuh? Malu tidak? Kalau Malu Tuhan dong. saya kan memang mengambil rupa manusia. Malu Oke. dong. Gak malu dong, karena Tuhan Aduh. saya datang dalam rupa manusia, maka bermulut. Loh kalau Allah kapan hari dia jadi manusia? Dengar. Segala Sabar. Tuhanmu. Main mute, sekarang saya jangan tanya, main mute, kalau jangan. kamu, dengar, gantian. Ya merah Kalau kayak kamu udang, nggak usah kayak gitu, mengatakan nggak usah merah. Allah mau bermulut, saya lebih kaget. Berarti Loh, Allah mau pernah jadi ini manusia. ini kitabmu loh. Kitabmu. Jelas. Sebentar, kalau kitab saya jelas yang karena mengatakan- Allah datang dalam karena Saya Allah datang dalam 55 rupa nomor 11. manusia. Kamu tadi mengatakan Lucu. Allah dengan kalamnya. Lucu kan? Kalam itu adalah mulut. Kapan hari Allah jadi manusia? Kalam itu sifat. Kapan saya katakan bahwa kalam itu mulut? Tadi kamu bilang bedakan Katakan antara kalam suara itu dengan sifat. mulut, kan? Oh iya, itu untuk kamu. Itu untuk Nah, kamu. itu. Itu untuk kamu. Kapan Karena hari Tuhanmu Allah punya punya mulut. mulut? Matius 4 nomor 4, Tuhanmu punya mulut. Yesaya 55 nomor 11, segala firman keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Kapan hari Allah mau bermulut, bro? Kalam itu sifat. Pak Estra ini murid-murid yang kenapa diajarkan kayak begini? Kalam itu sifat, kalimah itu perkataan. Antara sifat dan perkataan itu berbeda. Antara mulutmu dengan perkataanmu itu berbeda. Gitu cara belajarnya. Allah dengan sifat sama. Ah, Allah Estra dengan sifat kabur sama. kan? Bentar. Masih Allah ada dengan Estra di sifat sini, sama. masih ada. Masih ada Estra Allah di dengan sini. sifat Biar tak sama. ajarin. Enggak, lawan saya. Allah dengan sifat sama. Yes. Allah dan Allah sifatnya dengan itu sifat adalah sama. satu hakikat. Astagfirullahalazim ya Allah ya Thank you, Karim. ya. Iya. Allah dengan sifat Allah sama. is sifat. Sifat itu maha kuasa. Kemahakuasaan Allah, kemaha penciptaan Allah itu satu dengan Allah. Kamu ingin mengatakan sifat Allah, kemahakuasaan Allah dengan Allah itu beda gitu? Sifat Allah ada berapa? Wajar Bang? Anda Kristen. Sifat Allah ada Wajar berapa, Anda Bang? Kristen. Saya tanya. Iya, Ya. sifat Allah ada berapa, Bang? Sifat Allah ada 99 yang melekat pada dirinya sendiri. Itu satu hakikat. Allah 99 dalam satu. Kalau kita masih mending Tritunggal. Anda 99 dalam satu. Ya, Sifat adalah Allah. Bang. Sifat Bang adalah Jumlah. Allah. Inilah ya, Bang ya. Sifat Allah itu ada 20, Bang. Jangan main Yang 99 mute. Jangan itu main Asmaul mute. Husna. Jangan main mute. Oke? Jangan main mute. Sekarang begini, sifat dan Allah itu adalah Allah itu sendiri. Berarti satu kan? Berbagai macam sifatnya tetap aja satu. Yang lucu, Anda membedakan, Anda menyamakan antara mulut dan perkataan. Coba mulutmu mengatakan ayam. Apakah mulutmu itu adalah ayam? Ayo, kena kau kan? Firman dengan Allah, kalam dengan Allah itu yang mana yang mulut? Yang mana yang mulut, yang mana ayam? Ini kita berbicara mengenai kitabmu kan? Matius 4 nomor 4. Oh iya. Ya iya. Mulut Tuhanmu mengatakan, Tuhanmu mengatakan firman keluar dari mulut. Baca Matius 4 nomor 4. Berarti Tuhanmu punya mulut. Sekarang Ya. antara mulut Tuhanmu dan firman yang keluar dari mulut Tuhanmu itu sama atau beda? Ayo. Apa tuh? Malu kan? Antara mulut Tuhanmu dengan perkataan yang keluar dari mulutnya itu sama atau tidak? Beda. Nah, Yesus ini mulut itu atau tadi, firman? Bang. Yesus ini Bang, mulut coba, atau Bang. firman? Tunggu. Yesus ini mulut atau firman? Itu tadi, Bang. Sifat Allah itu benar 99 atau 20, Bang? Abang dari mana dapat? Sifat Allah itu Asmaul Husna. Itu sifatnya, bukan namanya, itu Oke. sifatnya. Oke? Jadi sifat Oke. Allah Sifat- itu coba, dengar. sebutkan dulu 20 Dengar. sifat Allah, coba. Enggak usah kau tanya ke sana. Ini kita berbicara mengenai kalam. Pertama wujud. Sifat Allah itu Dengar. wujud. Kita Kalam. mengenal, kita Bang, lagi membahas oh. antara kalam dan kalimah. Oke? Ini judul Anda nih. Yesus adalah Allah. Ini apa ini?
Bang, Anda bedain membedakan dulu antara Asmaul kalam. Husna. Bedakan dulu kalam. Bedakan dulu kalam. Bedakan dulu kalam. Juma, berisik, Juma. Bedakan dulu sifat dengan Asmaul Husna. Sifat Allah coba. Salah satunya kalam. Nggak usah kau ajarin saya, nggak usah Asmaul ngajarin Husna saya. beda. Ini aja dulu kamu jawab antara kalam dan Jangan lari. ngapain Kamu tidak kau bisa ke sana? membedakan nama Ngapain Allah kamu ke dengan sana? sifat. Ngapain kau ke sana? Bedakan dulu Ngapain? sifat dengan nama Allah. Nggak usah ke situ. tidak bisa Kamu bedain. bedakan antara mulut dan perkataan aja nggak bisa. Loh. Kok nggak boleh ke situ? Jangan bilang nggak boleh Kamu ke situ bedakan dong. antara perkataan dan mulut saja. Kamu aja nggak bisa bedain sifat dengan nama. Bedain dulu Kamu sifat tidak dengan bisa membedakan antara mulut dan perkataan. Dengar Kan ya lu- teman-teman ya, dia tidak bisa membedakan antara sifat dengan Asmaul Husna. Dia nggak tahu beda nama dengan sifat. Ini lucu. Ya, kalau kamu mengatakan sifat Allah ada 99, kalam yang mana? Cuma, kasihan sekali kamu ke sini tuh ya. Cuman mau membawa ketololanmu. Kau bedakan dulu Asmaul Husna sama sifat Dek. Anda itu lucu, nggak tahu apa-apa tentang iman. Kau larinya kemana? Lari ke Yesaya. Jangan dong, Dek. Ya, tanggepin dulu. Kalau kamu mengatakan saya tidak bisa membedakan mulut dengan suara, kamu aja nggak bisa membedakan mana sifat dengan nama. Kasihan. Ya, kasihan kamu. Jangan seperti itu. Kalau kamu nggak bisa membedain, ya rugi dong. Gus, wah selama ini petantang-petenteng kupikir berkelas. Sekarang begini. Bedakan Anda, dulu. saya kira Anda Bedakan hebat loh. Saya kira Anda hebat loh. Bisa Kau main membedakan mute. nama dengan Kalau- sifat. Loh iya dong. Ngapain Jago kau main dong mute? saya. Kenapa? Ngapain kau main mute kalau gitu? Ngapain? Karena Kan saya sebentar lagi- mampu. Coba suruh Sebentar Allah lagi kau ke mute saya. Islam-Islaman, Coba suruh Allah mute saya. Allahmu nggak bisa. Itu kan? Nah, kelas semua aja. Saya Tuhan di dalam saya. Parah. Loh, Mbak, kamu coba bedain kalau dulu saya suruh mana Yesus- sifat dengan Saya suruh nama. Yesus bisa nggak? Sabar. Yesus Kamu kau bedain suruh dulu bisa sifat menyelam dengan nggak Yesus? Coba kau suruh Yesus Ya. menyelam lompat. lucu kau ya. Kamu nggak bisa bedain dulu sifat dengan Allah ya. Tadi Juma sudah mengatakan Allah adalah sifat ya, demi mengutamakan egoisnya. Ya, saya nggak tahu apakah Esra Soru memang jauh dari perangkat atau pura-pura budek, ya, pura-pura nggak tahu ada Bang Zuma, sehingga memilih diam terus, teman-teman. Ini mengejutkan. Padahal Bang Zuma sudah hadir dan sengaja untuk say hello, sekaligus mempertanyakan bagaimana rencana debat kita, kan begitu. Tujuannya adalah itu, mempertanyakan, jadi nggak gitu. Biar penonton yang jadi saksi. Jadi saksi siapa yang menghindari diskusi dan debat tersebut. Tapi sayang, Esra Soru lebih memilih diam ya. Pintar juga ini kalau kita bilang, kalau memang kabur ya. Sekali lagi, kalau kabur. Artinya dia pintar strateginya, pura-pura diam, pura-pura nggak tahu. Nah, padahal tuh enak tuh. Kalau ditanya kan, Pak ini gimana? Kita sudah layangkan rencana debat dengan Bapak dan Deki Ngadas, kok nggak jadi gitu kan? Nah, kita dengar langsung alasan dia. Kan bagus. Kita sudah berupaya teman-teman, sangat pingin. Kita nggak mungkin ya debat dengan kelas kroco seperti ya, Metatron, Lina Wijaya, ya, udah kelas kroco minta 200 juta lagi per orang, kan konyol, ya termasuk si RK. Pengennya kan debat dengan yang berkualitas. Minimal pendeta lah. Ya, pendeta. Karena kita butuh supaya jemaatnya nonton. Kalau Metatron kan nggak ada pendukung, mohon maaf. Kalau Esra Soru, Deki Ngadas, ini kan punya murid, punya jemaat. Ini yang ditargetkan gitu. Ditargetkan sama Bang Zuma agar bisa mualaf. Sama saat waktu diskusi sama MIM kan, begitu diskusi banyak tuh jemaat-jemaat yang jadi mualaf. Ini yang ditargetkan. Tapi sayang tidak terjadi. Dan melalui konten ini, ya saya mewakili teman-teman termasuk Bang Zuma dan juga Ustadz Wafi terutama ya, karena Ustadz Wafi yang memberikan mandat untuk menantang pendeta Esra Soru maupun Mel Atok. Kami pengen sekali nih sama Mel Atok. Terserah Mel Atok mau sama Kodondi duluan
atau dengan Ustadz Wafi. Ya, kalau yang ngebet sama Melatok nih Ustadz Wafi, karena saya yang jelaskan ya siapa itu pendeta Melatok, saya yang kasih nonton video-videonya, dan Ustadz Wafi sangat pingin. Ustadz Wafi ini seorang ustadz, dan saya rasa nggak perlu saya jelasin ya siapa Ustadz Wafi, kalian bisa nonton, lagi viral ya, karena masalah nasab, dan saya nggak mau ikutan masalah nasab. Ya, tapi kalian bisa lihat Ustadz Wafi itu lagi luar biasa nih namanya, undangannya juga lagi luar biasa. Oke, jadi buat teman-teman Kristen, push dong, push. Kalau nggak berani sama Bang Zuma, sama Ustadz Wafi gimana? Karena kan banyak yang bilang, oh jangan sama Bang Zuma, nanti bahaya, bla 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 gitu kan. Nah, kalau Ustadz Wafi gimana? Mau nggak? Tolong di-push nih. Bagi teman-teman yang nonton, kalau ada yang jemaatnya Esra Soru, jemaatnya Pendeta Melatok, atau Deki Ngadas lah. Ya, silakan push pendeta kalian. Tapi kalau MIM, mohon maaf. Nggak berlaku untuk MIM, teman-teman. Beda kelas. Ya, mohon maaf. Nggak pingin sama MIM. Kalau MIM ya. Jadi, tolong kalian lihat juga gitu. Kan nggak fair juga. Masa misalnya yang maju nih kelas ini, kalian suruh dia lawan yang kelas kroco. Nah, ini kan penghinaan, teman-teman. Betul tidak? Tolonglah, jangan menghina lawan diskusi kalian. Tolong. Kan gitu. Nggak mungkin dari pihak Muslim udah ngasih yang terbaik, masa kalian kasih kalian punya yang kelas kroco. Mentang-mentang kalian tahu tetap akan kalah, ya, karena kalian tahu siapapun yang kalian majukan, endingnya tetap akan kalah, jadi kalian majukan kroco. Nah, kan nggak enak kalau seperti itu. Nggak menghargai namanya. Oke? Jadi tolong majukan yang bagus, dan tolong, ya, kita pingin sekali sama Melatok. Melatok ini, saya termasuk salut, dan saya salah satu fans pendeta Melatok. Dan kalian masih ingat ya, kalau Melatok lawan Kodondi, malah saya bilang saya akan bikin poster semangat pendeta Melatok. Nah, begitu juga kalau lawan ini Ustadz Wafi, ya mungkin saya akan bilang semangat Melatok, saya akan kibar-kibarkan spanduk, ya. Spanduk tulisan semangat pendeta Melatok. Nah, itu janji saya. Karena menurut saya pendeta Melatok ini adalah pendeta yang masih bisa jujur. Ya, karena terbukti beberapa kali statementnya, itu statement yang luar biasa, pengakuan yang nggak gampang. Karena dia tahu setelah dia melakukan pengakuan seperti itu, dia pasti akan dihujat. Ya, bagaimana dia mengakui dia bangga Indonesia mayoritas Muslim. Ya, terus dia juga cerita bahwa yang suka mengganggu gereja lain, itu sebenarnya disuruh, dibayar oleh pendeta. Ya, pendeta yang ada di sana, saingannya. Memang Muslim sebagian, KTP-nya ya, yang demo-demo itu Muslim, tapi itu atas suruhan dari pendeta. Nah, itu dia yang ngomong. Artinya ada kejujuran. Dan kita senang dengan yang namanya kejujuran, teman-teman. Karena masuk surga itu bukan karena lu pintar, ya, karena lu hebat, enggak. Karena lu jujur, hidupnya benar. Jadi dasar dari hidup benar itu harus kejujuran. Kalau udah jujur, biasanya hidupnya akan benar. Seperti itu, teman-teman. Apalagi jujur dalam iman. Ini paling penting nih, bisa jujur dalam iman. Tahu kepada siapa beriman, bukan iman buta. Ya, jadi buat teman-teman, kalian sudah lihat bagaimana begitu ngebetnya Bang Zuma untuk menantang Esra Soru, tapi Esra Soru kabur. Ya mau gimana? Mau gimana kan begitu? Ini kita nunggu nih, semua beberapa teman-teman tuh lagi nunggu nih Esra Soru, Melatok nih, kapan live nih, kita mau ngejar. Kalau Andre Tungtung juga sama, saya pengen sekali tuh, Andre Tungtung tuh berani diskusi, tapi ya sayang ya. Andre Tungtung kelasnya cuman, ya monolog, cuman komplain sana, komplain sini, tapi disuruh duduk diskusi nggak berani, dengan alasan apa? Nggak ada gunanya diskusi, ya nggak ada gunanya. Nggak ada satupun di dunia ini yang nggak berguna, teman-teman. Ini kalian harus catat nih, kalau ada yang bilang, oh nggak ada gunanya, tetap akan ada gunanya. Nggak ada satu hal di dunia ini, kejadian itu nggak ada gunanya. Pasti ada gunanya, cuman masalahnya, lebih besar gunanya, atau musibahnya, masalahnya yang lebih besar. Nah, itu yang jadi pertimbangan, kan begitu. Kita kalau ngambil keputusan kan gitu. Kenapa kita tidak ambil keputusan ini? Ya karena lebih banyak ya, masalahnya. Jadi buat teman-teman, ya, tolonglah push jagoan-jagoan terbaik kalian. Biar kita pembuktian di offline. Kalau di online kan masih bisa hindar kiri, hindar kanan, ya begitu terpojok, matikan internet, pura-pura internetnya nggak ada signal, kabur gitu kan. Kalau offline kan nggak bisa. Dan debat offline tuh biasanya secara psikologis itu
nggak segampang kalau di online. Kalau di online kan kita mesti bisa nyari-nyari data, relax gitu kan. Kalau offline itu kan kayak dikejar gitu kan. Perhatian semua kepada kamu. Mata itu, aduh itu mentalitasnya beda. Mentalitasnya beda dan bisa lupa kadang-kadang. Wah, udah persiapkan data bisa lupa. Jadi kita tunggu. Ya, dan sekali lagi, dari pihak API sangat pingin berdebat. Sangat pingin. Jadi tolonglah dijawab. Oke? Dan ya kita lihatlah nanti. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.